Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan kelima. Jadi ini pertemuan kelima ini, jadi ini beberapa pertemuan sebelum kita menjelang TS ya. Oke, pertemuan kelima ini kita akan ngebahas mengenai tetap seperti biasa, ada reading passage-nya, kemudian juga ya ada verb-nya gitu ya. Jadi verb-nya itu adalah present continuous tense dan juga akan membahas mengenai modals. Nanti juga akan saya berikan penjelasan yang lebih detail mengenai kapan kita menggunakan present continuous tense seperti to be, going to, dan juga will gitu ya. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk kepada slide-nya. Sebentar. Oke, here we go. Oke, this is it. Oke, ini ya. Okay, meeting 5, my trip, my adventure. Talking about adventures, travel, vacations, and plans. Okay, we're gonna talk about Mac O'Brien. So he's been backpacking for over 20 years. Getting away from it all. Mike O'Brien has been backpacking for over 20 years. He often spends up to 30 days at a time outdoors. In a recent interview with Outdoors magazine, he offered some expert tips for new backpackers. Mike O'Brien says, backpacking and camping are my favorite things to do. It can get difficult at times, but I just love getting away from it all. The two most important things to know are how to dress comfortably and how to pack your equipment well. They need to understand the purpose of outdoor clothing. Clothes need to keep you warm in the cold, block the wind, and keep you dry in the rain. In hot environments, clothes should also protect you from the sun. You don't have control over the weather or the temperature, so you should dress in tight layers of clothing. That way, if you are hot, you can take off the clothes, and if you are cold, you can add clothes. Access and balance are the keys to packing well. First, access. Don't bury things you need, such as extra clothes, food, or water, at the bottom of your backpack. Second, balance. Remember, you are going to wear your backpack. It has to be balanced or you could fall over. Do not make your pack too heavy at the top or bottom. It's best to keep the heaviest items close to your back. Yes, have fun. That's the only reason to do it. Oke, kita lihat ya. Jadi sengaja saya baca cepat karena saya mau coba emphasize pada pronunciation-nya dulu gitu ya. Oke, Mac O'Brien itu has been backpacking for over 20 years. Oke, perhatikan ini present perfect continuous tense, present perfect continuous tense ini ya. Jadi kan Mac O'Brien has been backpacking for over 20 years. Jadi pekerjaan yang dilakukan dari masa lampau sampai dengan masa saat ini. Jadi dia si Mac O'Brien sudah melakukan kegiatan backpacking ini selama lebih dari 20 tahun gitu loh. Jadi dia sering menghabiskan 30 hari itu 30 hari di luar di luar ruang. Jadi melakukan backpacking ini kurang lebih selama 30 hari gitu loh. Jadi dalam sebuah wawancara yang baru-baru saja ini dengan majalah Outdoors, dia menyarankan beberapa tips-tips untuk para backpackers yang baru gitu loh. Jadi untuk bagi para pemula gitu kan. Backpacking and camping are my favorite things to do. Jadi itu backpacking dan juga kegiatan camping itu adalah merupakan hal-hal yang merupakan favoritnya siapa sih Mac O'Brien ini gitu loh. Ya memang bisa mendapatkan masalah gitu loh. It can get difficulty at times. Jadi mungkin bisa
Jadi kegiatan camping ini bisa memberikan masalah, tetapi dia sangat suka karena apa ya, dia bisa getting away from it all, dia bisa bebas dari dari rutinitas gitu loh. The two most important things to know, jadi dua hal yang paling penting untuk diketahui itu adalah how to dress comfortably, bagaimana kita bisa berpakaian secara nyaman, dan juga bagaimana kita bisa melakukan mengepak barang-barang kita tuh dengan baik gitu loh. How to pack your equipment well gitu loh. Kemudian they need to understand the purpose of outdoor clothing. Mereka harus mereka perlu memahami tujuan dari outdoor clothing ini. Jadi tujuan untuk apa? Berpakaian untuk kegiatan outdoor. Jadi pakaian itu yang dapat membuat kita merasa hangat pada saat dingin, dan juga block the wind, jadi bisa memblok angin, bisa mencegah angin supaya masuk ke dalam tubuh, dan juga menjaga kita tetap tetap kering pada saat hujan gitu kan. In hot environments, clothes should also protect you from the sun. Jadi pada saat panas, jadi pakaian juga bisa memprotek kita, melindungi diri kita dari sinar matahari gitu loh. You don't have control over the weather or the temperature. Jadi kita nggak punya kendali untuk kondisi kondisi cuaca dan juga suhu. Jadi so you should dress in tight layers of clothing. Jadi kita harus berpakaian itu dengan lapisan-lapisan yang yang ketat gitu loh. Dengan cara seperti itu, that way, if you are hot, jika kita merasa panas, you can take off the clothes. Kita dapat mencopot baju kita. Dengan kalau kita merasa dingin, if you are cold, you can add clothes gitu loh. Kita bisa menambahkan pakaian. Okay, next, access and balance are the keys to packing well. Jadi akses dan juga balance itu merupakan kunci dari bagaimana kita bisa melakukan packing dengan baik gitu ya. Jadi pertama akses. Jadi jangan menimbun barang-barang yang dibutuhkan, salah seperti pakaian ekstra, kemudian juga makanan dan juga minuman di bagian bawah dari tas backpack kita gitu loh. Lalu yang kedua, balance. Jadi balance itu keseimbangan. Jadi ingat bahwa kita akan memakai backpack kita itu kan. Jadi harus balance, jadi harus seimbang, atau kita yang bisa terjatuh. Jadi juga jangan do not make your pack too heavy. Jadi jangan membuat tas kita itu terlalu berat di bagian atas atau di bagian bawah. Jadi tetap cara yang terbaik itu adalah untuk menyimpan barang-barang yang paling berat itu dekat dengan tas kita gitu loh. Jadi ini pesan terakhir adalah ya oke, yes, have fun, oke, bersenang-senang lah. Yaitu alasan kita melakukan kegiatan camping gitu loh. Oke, sampai sini kalau mau ditanyakan silahkan bisa tanyakan saya ke mana di grup ataupun di Japri gitu ya. Oke, saya cuma mau coba bacakan aja nih untuk pronunciation-nya. Number 1, what do all the beginners need to know? Number 2, and how should they pack for a trip? 3, any final words? 4, how should people dress for backpacking? 5, why do you spend so much time in wilderness? Oke, nah sekarang saya mau coba langsung ini untuk membahas mengenai vocabulary focus. Jadi mengenai how we use be, going to, and will gitu ya. Jadi ini mengenai present continuous tense. Jadi ada dua. Kita bisa menggunakan to be going to seperti ini, to be going to, atau juga kita bisa menggunakan will seperti ini gitu kan ya.
Okay. Okay, we used to be going to plus verb for plans you have decided on. For examples, what are you going to do? I'm going to relax at the beach. We are going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. Gitu kan? And we can also use will for use will plus verb for possible plans before you have made a decision, gitu kan? What are you going to do? I'm not sure. I guess I will just stay home. Maybe I will watch a few DVDs. I don't know. I think I will go camping. I probably won't go anywhere. Won't itu maksudnya will not. Or you can also say I probably will not go anywhere. Gitu. Oke, ini sebenarnya untuk yang present continuous tense ini saya sudah buatkan beberapa beberapa latihan, beberapa keterangan yang lebih detail ya. Oke, kita jadi nggak hanya sekedar dua tadi aja, tapi juga ada beberapa keterangan yang lebih detail lagi. Oke, here we go. This is it. Oke, ini dia. Sebentar. Oke, saya jelaskan dulu ya mengenai formulanya. Jadi formulanya kalau misalkan untuk positive statement, jadi subject plus am, is, are, plus going to, plus one, plus verb one, and objects gitu kan. Kemudian kalau untuk untuk negative statement, subject plus am not or isn't or are not plus going to plus verb one and objects gitu ya. And untuk interrogative statement, jadi is, are, plus subject and verb one, ya kan? Sorry, ini tambah lagi. Oke, seperti ini kan? Oke. Sorry tadi ada yang terlewat ya. Jadi is, are, plus subject, plus going to, plus verb one and objects gitu kan. Sebagai contoh, contoh di bawah ini adalah I'm going to meet my colleagues tonight. I'm going to leave Jakarta to Semarang tomorrow. When are you going to leave to Semarang by plane? Is she going to teach in the Spanish class tomorrow morning? She's not going to leave Jakarta as people can't go anywhere during the pandemic. Gitu kan. Jadi ada juga adverbials of time. Jadi keterangan waktu dan misalnya contohnya tomorrow, tomorrow morning, tomorrow night, next month, next year gitu kan ya. Dan in the next 2 days gitu loh. 2 hari kemudian seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat untuk keterangan lebih detailnya lagi. Kapan kita menggunakan will atau menggunakan to be going to? Jadi sebenarnya sih nggak ada tidak ada there is no single feature tense in English. Jadi we can use a number of different ways of talking about the future gitu loh. However, it is useful to compare and contrast some of these tenses and forms. Jadi untuk yang will atau to be going to itu, misalnya we can use will and to be going to make predictions. Jadi kita bisa menggunakan will dan juga to be going to itu untuk membuat prediksi. The main difference is that we generally use will to make predictions based on personal feeling or opinion, and we use be going to make predictions based on present evidence. Jadi kita menggunakan will itu untuk Untuk membuat prediksi yang berdasarkan dari personal feeling kita atau berdasarkan dari opini kita, dan juga kita menggunakan to be going to untuk membuat prediksi yang berdasarkan pada kondisi saat ini, present evidence gitu loh. So in other words, with be going to, there is something in the present that indicates something about the future. Jadi dengan kata lain bahwa kita menggunakan to be going to itu pada saat ada sesuatu
sesuatu saat ini, sesuatu yang saat ini yang mengindikasikan akan ada terjadi suatu hal terjadi itu di masa yang akan datang gitu loh. Nah, misalnya contoh seperti gini, I'm sure the rain won't last long. Itu kan berdasarkan dari opini pribadi kita gitu kan. Ya kan, it will be nice later. Nah, kemudian juga look at the beautiful clear sky. It's going to be a lovely day. Jadi kita menggunakan going to be di kalimat terakhir karena apa ada sesuatu yang saat ini yang terjadi yang mengindikasikan untuk keadaan di masa yang akan datang gitu kan. Look at that beautiful clear sky gitu kan. It's going to be a lovely day. Itu akan hari ini merupakan hari yang indah gitu kan ya. Okay, will plus will or be going to for actions. Use will to express spontaneous or instant choices and decisions made at the time of speaking. We use be going to talk about something planned or intended before the moment of speaking. Ya kan? Jadi kita menggunakan will itu untuk mengekspresikan suatu hal yang sifatnya spontan atau instant choices, jadi pilihan yang saat itu dilakukan ataupun juga decisions atau keputusan yang dibuat sebelum kita berbicara. Gitu kan. Nah, kita menggunakan be going to untuk talk about membicarakan sesuatu yang sudah di planning, sudah direncanakan atau sesuatu yang sudah akan dilakukan sebelum saat kita berbicara. Contohnya adalah you need a haircut. Really? Okay, I will make an appointment. You need a haircut. I know. I'm going to get it cut this afternoon actually. Jadi bedanya apa? Di kalimat yang pertama, you need a haircut. Kemudian lawan bicara menjelaskan, really? Okay, I will make an appointment. Jadi itu merupakan jawaban yang sifatnya spontan. Jadi atau instant choice. Jadi pilihan yang oke, saya akan potong gitu kan. Oke, jadi instant choice gitu. Oke, jadi pilihan yang langsung dilakukan pada saat itu juga gitu loh. Gitu. Decision jadi keputusan yang dibuat pada saat lawan bicaranya itu memberikan jawaban gitu kan. You need a haircut. Kemudian lawan bicara mengatakan really? Okay, I will make an appointment. Nah, itu jawaban seperti itu. Akan berbeda dengan di kalimat yang kedua. You need a haircut. I know. I'm going to get it cut this afternoon actually. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau di kalimat kedua ini si yang lawan bicara itu dia sudah membuat planning, dia sudah membuat dia sudah berencana untuk memotong rambutnya siang hari ini gitu loh. Itu yang membedakan gitu loh. Oke, jelasnya kalau ada yang masih ditanyakan atau masih ada yang bingung boleh saya di Japri atau di grup gitu ya. Oke, next. Be going to or the present continuous for plans, intentions, and arrangements. Okay, the main difference between to be going to and the present continuous is that we generally use be going to for plans and intentions, and we use the present continuous for something that is arranged, agreed, or finalized. In other words, we use the present continuous for something that is more than just a plan or intention. Sebagai contoh, kita lihat di sini kalimatnya, they are going to get married in a couple of years. Ini baru planning, ya kan, planning atau intention. Akan berbeda dengan kalimat they are going to get married on 20th of July gitu loh. Jadi ini jadi merupakan rencana yang sudah difinalisasi, rencana yang sudah pasti gitu loh. Jadi mereka akan menikah di tanggal 20 Juli, berbeda dengan kalimat yang di atas. Mereka akan menikah di beberapa tahun yang akan datang gitu loh. Okay, next. However, sometimes it's not clear whether a situation is a plan or intention or an arrangement. In this case, there is a little difference in meaning between be going to and the present continuous. Example. I'm going to do my homework tonight.
I'm doing my homework tonight. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. I'm going to do my homework tonight. Jadi saya akan membuat tugas saya malam ini gitu kan ya. Artinya juga sama dengan I'm doing my homework tonight gitu loh. Sama-sama benar gitu kan. Mana yang bisa digunakan? Keduanya bisa digunakan gitu loh. Next, even if something is arranged or finalized, we tend to use be going to when we actually travel to a place to do something. This is particularly common with the verb see. I'm going to see a band on Saturday. We are going to see the new James Bond film tonight. Gitu kan? Jadi saya akan melihat pertunjukan band di hari Sabtu. Misalnya Sabtu yang akan datang gitu kan. We are going to see the new James Bond film tonight. Kita akan melihat film James Bond yang baru itu nanti malam gitu. Begitu. Oke. Jelas ya kalau teman-teman kalau masih ada yang perlu ditanyakan itu langsung aja setelah saya ditanyakan lewat grup atau di WhatsApp. Ya, so di grup WhatsApp atau di Japri juga boleh, nggak masalah gitu ya. Oke, kita balik lagi. Here we go. Ini udah, oke, selesai. As mentioned, we generally use be going to talk about future plans and intentions, and the present continues to talk about future arrangements. So, however, we often use will as a neutral way to talk about future plans and arrangements. Jadi kita menggunakan will itu sebagai cara yang netral untuk berbicara mengenai rencana akan datang maupun juga mengenai arrangement juga gitu loh. This is because hal ini disebabkan karena we want to avoid suggesting anything about intention and we see the future event or situations as a fact that is inevitable or a matter of course. I will be at work all day tomorrow. Will you be at the Madrid conference? Gitu kan. News stories often use will as a way to express things factually and with impartiality. Jadi jadi kalau berita-berita di koran itu lebih sering menggunakan will sebagai cara untuk mengekspresikan mengenai beritanya secara faktual gitu loh. Sebagai contoh misalnya leaders of the Eurozone countries will meet on Friday gitu. Jadi para pemimpin dari negara-negara Eropa itu akan bertemu di hari Jumat. Gitu kan. Oke, sampai sini kalau ada mau tanyakan silakan. Seperti biasa saya bisa di Japri. Oke. Sebentar, oke, kita balik lagi ke slide. Here we go. Oke. Ini ya, kita masuk kepada, sebelum latihan saya coba jelasin juga mengenai models for necessity and suggestion. Describing necessity, jadi menjelaskan mengenai keharusan gitu ya. Kalau ini giving suggestion adalah untuk memberikan saran-saran gitu kan ya. Describing necessity, you must have a driver's license. You must have a driver's license. Kamu harus punya surat izin mengemudi gitu kan. You need to make a reservation. You need to make a reservation. Kamu perlu melakukan reservasi gitu kan. You have to get a passport. You have to get a passport. Kamu harus memiliki paspor. You don't have to get a visa. Kamu nggak harus punya visa, gitu kan. This is describing necessity. And what about this? Giving suggestion. You had better avoid the stalls on the street. You had better avoid the stalls on the street. You ought to you ought to pack a first aid kit. You should try some local specialties. You should not carry a lot of cash. Jadi ini suggestion itu jadi hanya memberikan saran, memberikan advice. Jadi bukan sebuah keharusan gitu kan. Tapi kalau di sini describing necessity itu adalah kita sebuah keharusan. You must have a driver's license. Otherwise gitu kan,
Otherwise, the police officer will fine you, atau kamu akan mendapatkan denda dari polisi gitu kan. You need to make a reservation, otherwise you won't get any rooms gitu kan. Kamu perlu melakukan reservasi. Kalau enggak, ya kita nggak akan mendapatkan ruangan gitu kan. You have to get a passport, otherwise you won't be able to go abroad gitu. Kamu nggak akan bisa pergi ke luar negeri gitu loh. Oke, kita lihat beberapa contoh-contoh di sini. Oke, nanti ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk contoh sini ya. Have you made any vacation plans? Have you made any vacation plans? Well, I have decided one thing gitu kan. Apa jawabannya? Oke, jawabannya sudah ada di sini di slide saya sebentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Here we go. Have you made any vacation plans? Well, I have decided one thing. I'm going to go camping. Kenapa dia bisa menggunakan be going to? Karena dia sudah membuat perencanaan sebelumnya. I'm going to go camping. Well, that's great. For how long? I'm going to be away for a week. I only have 5 days of vacations. So, when are you leaving? I'm not sure. Perhatikan ya, I'm not sure. Saya belum yakin. I will probably leave around the end of May. Probably, berarti kan kemungkinan saya akan pergi itu sekitar akhir Mei gitu kan. And where are you going to go? I haven't thought about that yet. Saya belum memikirkan saya akan pergi kemana. Jadi kan, I guess, saya pikir I guess I will go to one of the national parks. I will go to one of the national parks. Jadi menggunakan will karena dia belum menentukan. Jadi itu baru jawaban yang sifatnya spontan bisa jadi gitu kan. Well, that sounds like fun. Yeah, maybe. I will go hiking and do some fishing. Are you going to rent a camper? I'm not sure. I probably will not rent a camper. Ini saya perbaiki ya. Oke. Perhatikan, I'm not sure actually. I probably will not atau won't rent a camper. It's too expensive. Are you going to go with anyone? No, I need some time alone. I'm going to travel by myself. Tapi ini satu hal udah jelas, udah pasti. Jadi dia sudah, walaupun dia belum merencanakan mau pergi kemana dan kapan, tapi dia sudah merencanakan bahwa dia akan pergi sendiri gitu kan. Maka sini kita menggunakan I'm going to travel by myself gitu loh. Jadi ini tolong diperhatikan ya untuk perbedaannya, perbedaan antara kapan kalian menggunakan be going to dan kapan kalian menggunakan will gitu kan ya. Oke, nanti kalau untuk ini apa namanya? Kalau kita bicara tadi ya, kita balik lagi ke slide. There we go. Ini kan kita akan choose the best advice for someone who is going on vacation. Kita kasih advice yang terbaik untuk seseorang yang akan pergi berlibur gitu kan. Oke, kita lihat lagi di sini. Here we go. You have better atau you have to make a hotel reservations in advance. Kamu harus atau kamu sebaiknya melakukan reservasi terlebih dahulu gitu kan. It might be difficult to find a room after you get there. Kemungkinan besar kemungkinan besar kita akan mendapatkan kesulitan kalau setelah kita sampai di sana untuk mendapatkan ruangan gitu kan. You must carry identification with you. It's the law. You must. Berarti kan ini kan keharusan. You must carry identification with you gitu loh. It's the law. Itu merupakan peraturannya gitu. Okay, next. You should buy a round trip plane ticket because it's cheaper. Kamu sebaiknya membeli round trip tiket pulang pergi
karena itu lebih murah gitu kan ya. You should not pack too many clothes. You should not pack too many clothes. You won't have room to bring back any gifts. Kamu sebaiknya tidak membawa pakaian terlalu banyak. Kamu nggak akan punya tempat yang cukup untuk membawa oleh-oleh gitu kan ya. You need to check out most hotel rooms by noon if you don't want to pay for another night. Jadi you need to check out. Jadi kita perlu check out dari ruangan hotel sebab di siang hari kalau kita nggak pengen bayar untuk malam berikutnya gitu kan. Okay, next. You should buy a new suitcase because the old one is getting shabby. You should buy a new suitcase because the old one is getting shabby gitu loh. Oke, itu sih pembahasan kita hari ini. Jadi tolong diperhatikan ini untuk apa tadi itu ya yang be going to dan juga will, kapan kalian menggunakan be going to dan kapan menggunakan will, tolong diperhatikan karena itu perlu ya. Jadi supaya nanti pada saat kalian pronunciation, pada saat kalian conversation itu tidak terjadi kesalahpahaman kan ya. Oke, kemudian juga nanti ini juga tolong diperhatikan untuk apa yang sebentar bisa balik lagi ke sini. Perhatikan juga ini untuk apa modals for necessity and suggestion. Jadi kapan kalian menggunakan necessity, kapan menggunakan suggestion itu yang perlu diperhatikan karena apa? Karena ya balik lagi jangan sampai nanti maksudnya kalian memberikan saran tetapi menurut si lawan bicara itu ini sebuah keharusan gitu kan. Atau bahkan sebaliknya kalian sebenarnya ingin memberikan memberitahu bahwa ini sebuah keharusan tetapi ya si lawan bicara menangkap bahwa ini adalah sebuah saran gitu loh. Oke, itu dari saya. Kalau ada yang menanyakan silahkan. Dan juga jangan lupa subscribe subscribe YouTube saya itu ya di Lapak Dosen. Dan juga tolong lupa di like video-video saya. Dan juga kalau misalnya ada beberapa video atau mungkin banyak dari video saya yang mungkin berguna buat teman-teman ya boleh di-share gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Itu aja dari saya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.